Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai Presiden Joko Widodo segera boyong para PNS ke IKN. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Azwar Anas untuk menyusun skenario pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Nantinya rencana pemindahan disusun berdasarkan periodisasi yaitu jangka pendek hingga jangka panjang. Hal ini diputuskan pada rapat terbatas Bapak Presiden Joko Widodo dengan beberapa menteri terkait rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta, RUU DKJ, di Istana Negara. Selain membahas UU DKJ kerja sama DPR, kami diminta Bapak Presiden untuk membuat skenario terkait pemindahan aparatur sipil negara secara lebih komprehensif baik itu jangka pendek maupun dalam jangka transisi seiring dengan akan dibahasnya Undang-Undang Kekhususan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan lain-lain. Bersama DPR pada pertemuan mendatang, kata Azwar Anas. Ia menjelaskan mendapatkan tugas dalam waktu 15 hari untuk membuat simulasi. Melihat nantinya adanya alokasi rekrutmen CASN 2024 yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara. Azwar Anas diminta oleh Bapak Presiden untuk mempersiapkan dengan baik kegiatan pemindahan ini dalam waktu 15 hari. Kami akan bekerja mengkoordinasikan terkait dengan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk penempatan ASN di IKN, jelasnya. Namun Azwar saat ini masih belum bisa mengungkapkan berapa banyak ASN yang akan ditempatkan di IKN. Penyebabnya adalah bahwa saat ini semuanya masih dalam tahap perhitungan dari seluruh kementerian dan lembaga. Nanti kita hitung dulu dari seluruh kementerian dan lembaga ini, kata Anas. Pada saat sekarang ini, pada tahapan pertama, kita sudah menyusun kurang lebih 2.000 ASN eselon 1 mana saja yang akan pindah. Begitu juga untuk ASN eselon 2. Kami juga diminta memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pemindahan ini dan berapa jumlah ASN-nya. Ini ada kaitannya dengan jumlah tower yang tersedia, sambungnya. Presiden Joko Widodo berbicara soal Ibu Kota Negara Nusantara. Dia menanggapi soal ada ide pihak yang tidak mau pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu. Yaitu pendapatkan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan sudah ada undang-undangnya. Ujar Jokowi di hutan kota Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung JIEP, Jakarta Timur. Menurutnya, IKN tak memicu ketimpangan. Ia menginginkan pembangunan tidak Jawa sentris. Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa sentris. Kita ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris, kata Jokowi. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 58% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya seharusnya ada pemerataan, lanjutnya. Menurutnya, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tetapi proses pembangunan ini memang tidak sehari 2 hari, setahun 2 tahun, jangka panjang, lanjutnya. Proyek Istana Presiden di IKN lampaui target, segera beres.
Pembangunan kantor presiden di ibu kota negara Nusantara dilaporkan terus berlanjut, bahkan melampaui target. Di mana, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapannya bisa menggelar perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 2024 di Istana Presiden IKN nanti. Untuk target pembangunan Istana Negara juga sudah terlampaui. Saat ini telah mencapai 33,9%, kata Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, PTPP, Andi Gani Nenawea. Selain itu progres pembangunan kantor Presiden lebih banyak lagi, yakni hampir mencapai 50% atau setengahnya. Proses pembangunan kantor presiden telah mencapai 49,75% melampaui target yang telah ditetapkan, sebut Andi Gani. Adapun lapangan Istana Presiden di IKN memiliki lahan 2 kali lebih luas dari istana di Jakarta. Bahkan, kapasitas lapangannya dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus mendatang. Selain istana dan kantor presiden, pembangunan Kementerian Sekretariat Negara telah mencapai 29,55%. Lalu, di proyek Jalan Sumbu Barat IKN target pembangunan telah mencapai 69,78%. Sementara, di proyek Jalan Tol IKN 3B proses pembangunan juga melampaui target dengan mencapai 41,42%. Sampai dengan Agustus, PTPP memegang 10 proyek IKN, yakni adalah Jalan Tol IKN, Jalan Sisi Kebangsaan Sumbu Barat, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2, Istana Presiden dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Akses Masjid IKN, Dermaga Logistik, Rumah Susun ASN, Pembangunan Bandara Enam IP IKN, dan Pembangunan Gedung Bank Indonesia. Presiden Joko Widodo saat memantau sejumlah proyek pembangunan di IKN dari atas bangunan kantor presiden di kawasan IKN, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengawali pagi di ibu kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengunjungi lokasi pembangunan kantor presiden. Dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, dari lokasi tempatnya bermalam di IKN, Presiden Jokowi tiba di lokasi pembangunan kantor presiden sekitar pukul 7.05 WITA. Di sana, Presiden meninjau perkembangan pembangunan kantor presiden yang pada kunjungan sebelumnya dipasangkan bilah pertama Garuda. Perlu pula diketahui bahwa Jokowi resmikan pembangunan RS Hermina di IKN, investasi capai 650 miliar rupiah. Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kompleks kantor Bank Indonesia hingga pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, IKN. Selanjutnya Presiden Jokowi juga akan melakukan groundbreaking Nusantara Intercultural School, sekolah internasional pertama di IKN. Kepala negara melakukan sejumlah groundbreaking dan peninjauan di IKN. Antara lain groundbreaking Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina, Nusantara International School, Bandara IKN dan meninjau proyek Jalan Tol Balikpapan IKN. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih.